Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pagi hari ini kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga hari ini kita masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Mari kita sama-sama mengisi hati kita dengan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, saat pagi hari ini kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena hingga saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau buka hati kami buat firman Allah. Tuhan tolong kami supaya kami boleh benar-benar membuka hati untuk firman-Mu, kami tidak menolak firman-Mu, kami tidak berbantah dengan firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Saat Tertolak. Dan kita akan membaca di dalam Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa ditolak atau kita tertolak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ditolak adalah kondisi di mana kita tidak diterima, baik secara emosional maupun secara fisik. Yefta, salah seorang hakim Israel, pernah mengalami hal ini. Yang menolak dia bukan orang lain, tetapi saudara-saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, dan bangsanya sendiri. Dan ketika Yefta mengalami atau ada di dalam kondisi ini, dia ditolak. Yang dia lakukan adalah dia lari, dia menghindar, dan dia meninggalkan saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan bangsanya. Benar. Ketika Yefta di dalam pelariannya, dia ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak sehat dalam tanda kutip. Karena dia berada di tengah-tengah orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Firman Allah mencatat dia berada di tengah-tengah para perampok. Namun satu hal, langkah yang sangat baik diambil oleh Yefta. Sekalipun dia ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak sehat, tetapi Yefta tidak melupakan Tuhan di tengah-tengah pelariannya. Ketika seseorang mengalami penolakan, biasanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Orang tersebut akan menjadi pemberontak dan membiarkan dirinya hancur, membiarkan dirinya rusak, atau sebaliknya, penolakan tersebut justru menjadi penyemangat. Agar apa? Agar dia bisa menjadi satu pribadi yang berhasil, menjadi orang yang sukses, bahkan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sakit hati, kecewa, marah, itu adalah hal yang manusiawi. Apalagi yang menolak Yefta ini bukan orang yang tidak dia kenal, tetapi orang yang dia kenal bahkan sangat dekat, yaitu saudara-saudaranya sendiri yang selama ini bersama-sama dengan Yefta tinggal di dalam satu atap. Makan bersama, bermain bersama, bergaul bersama, bertumbuh bersama, suka duka dialami bersama-sama. Namun orang-orang seperti inilah yang menolak dia. Tetapi ketika bangsa Israel kembali datang mencari Yefta karena mereka ada di dalam kondisi yang terdesak, dan mereka datang kepada Yefta meminta Yefta untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Apakah Yefta menolaknya? Tidak. Yefta tidak menjadi marah. Yefta tidak menyimpan dendam. Yefta tidak menyimpan kepahitan. Yefta tidak mau berfokus hanya pada sakit hatinya. Padahal ada peluang untuk Yefta melakukan hal-hal tersebut. Tetapi Yefta tidak melakukan hal itu. Melainkan firman Allah berkata, Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai bukti di tengah-tengah pelariannya. Di dalam pelariannya, Yefta tidak melupakan
Tuhan. Yefta tetap berusaha menjalin, menjaga, dan memelihara hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak sehat dalam tanda petik. Ya, sehingga apa? Sehingga hubungan yang baik dengan Tuhan itulah yang dia pelihara, itulah yang mengobati luka hatinya, yang membawa Yefta bisa kembali kepada bangsanya dan memimpin bangsanya. Yang membawa Yefta bisa kembali kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Pernahkah kita ditolak? Pernahkah kita merasa tertolak? Lalu sikap apa yang kita ambil di tengah-tengah ketertolakan kita, di tengah-tengah pelarian kita? Lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Tetap jaga, tetap pelihara hubungan dengan Tuhan. Sehingga tidak ada peluang untuk sakit hati, untuk amarah, untuk dendam, terus menguasai dan membelenggu setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kembali firman Allah boleh mengingatkan kami Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami menyadari Tuhan di dalam kemanusiaan kami, di dalam kedagingan kami, seringkali kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tetapi kami mau belajar Tuhan untuk kami kembali taat pada kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Saat pagi hari ini, kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dan kehendak Tuhan jadi atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.